Puji Tuhan, selamat siang yang di luar dan di dalam. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, ketika melihat situasi yang sedang kita alami sekarang ini, saya diingatkan kepada satu ayat dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 27. Di sana dikatakan, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan apa yang ada di bumi dan yang ada di langit, supaya apa yang tinggal tetap itu, ya, yang tetap tinggal, maksudnya yang, coba kita buka saja nih, saya salah ya. Ibrani 12 ayat 25. Ayat yang ke-26-nya. Ibrani 12. Itu Ibrani 11. Iya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita lihat bahwa hari-hari ini kita sedang digoncangkan, ya. Kita diizinkan mengalami goncangan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi dengan satu tujuan, Tuhan katakan, supaya apa yang tinggal tetap, yang tidak tergoncangkan itu terlihat. Saya diingatkan, saudaraku, seperti satu gambaran tentang wanita yang kalau dulu, saudaraku, membersihkan beras gitu ya, ditampah itu. Itu kan digoncang-goncangkan itu padi, digoncang-goncangkan, lalu yang sekam itu terbang, ya kan? Yang tinggal tetap, yang tinggal ditampah itu adalah biji-biji padi yang berisi, ya kan? Yang sekamnya, kulit-kulitnya terbang. Nah, hal itulah yang sepertinya sedang terjadi ya. Tuhan sedang menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan dengan tujuan untuk melihat kemurnian iman kita. Untuk melihat apa yang tinggal tetap, yang tidak tergoncangkan itu. Hari-hari ini kita lihat ada yang mengalami goncangan dalam hal keuangan, ya. Pengaruh dan dampak daripada pandemi COVID-19 ini, keuangan kita tergoncang. Bahkan juga ada yang rumah tangga, ya, tergoncang. Lewat pandemi ini ribut terus karena keuangan tergoncang, jadi ribut suami istri, ya kan. Apalagi sudah tidak kerja, sering di rumah, ya. Biasanya pergi, pulang cuma malam ketemu, ya. Sudah pulang malam, sudah capek, tidur. Ini ketemu terus, jadi ribut terus, ya kan. Ada aja yang bisa diributkan, ya. Hal-hal kecil saja bisa jadi ribut. Kemudian apa? Anak-anak di rumah yang biasanya pagi-pagi kita lihat sudah beres, anak-anak pergi, ya kan. Ini anak-anak masih di rumah, sibuk online, ya. Kita belum beberes, sudah diteriak-teriakin, mama tolong ini, dan lain-lain. Akhirnya terjadi apa? Sepertinya kok malah capek, malah ribut terus akhirnya. Ya kan, ada goncangan-goncangan yang kita alami. Tapi saudaraku, kalau hal ini terjadi, itu ada di dalam kendali Tuhan, itu diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat yang tinggal tetap, yang tidak tergoncangkan itu. Bangsa-bangsa dunia mau melihat hari-hari ini, siapa orang-orang yang tidak tergoncangkan itu. Saya berharap di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi ini, saya dan saudara yang ada di tempat ini ditemui, dijumpai, didapati sebagai orang-orang yang tidak tergoncangkan dan tinggal tetap. Amin. Nah, Yesaya 60 ayat 2 katakan juga, kegelapan sedang meliputi bangsa-bangsa,
tapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Justru di tengah-tengah goncangan yang sedang kita alami, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pagi ini, saudaraku, di dalam Yosua 1 ayat 9. Apa yang Tuhan katakan ketika goncangan itu kita alami? Kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat 9. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, ada perintah Tuhan yang datang kepada kita. Di tengah-tengah goncangan yang kita alami, firman Tuhan memerintahkan kita pada saat siang ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku akan menyertaimu. Apa saudaraku yang Tuhan katakan kepada kita pada siang ini? Coba saudara ucapkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Coba jelaskan dengan kata-kata yang jelas. Apa saudaraku? Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudaraku, ada banyak peristiwa yang dapat menggoncangkan hidup kita. Antara lain, saudaraku, ketika kita dikhianati oleh orang yang paling kita kasihi, ya. Tiba-tiba suami kita meninggalkan kita, istri kita meninggalkan kita. Tiba-tiba, saudaraku, goncangan-goncangan sering datang tanpa pemberitahuan, ya kan? Tiba-tiba, seperti saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Tadinya kita dengar hanya di Cina. Ya kita tenang-tenang, ya kita cuma ribut. Di Cina ada virus gini-gini. Semua pembicaraan ke arah Cina. Tapi tiba-tiba saudaraku ada di Indonesia. Kita tiba-tiba gak boleh keluar rumah. Kita tiba-tiba harus diam di rumah. Harus cuci tangan. Harus pakai masker dan lain-lain. Itu kan terjadinya tiba-tiba, tidak dikasih tahu dulu kan sama kita, tidak dipersiapkan dulu. Nanti tanggal segini, bulan segini, bulan Maret 2020 kita akan lockdown, kita akan PSBB, kita akan begini karena ada virus yang akan masuk ke Indonesia. Tidak ada, saudaraku. Itu terjadi dengan tiba-tiba. Nah, seringkali pengkhianatan itu juga terjadi, saudaraku, dalam kehidupan kita. Itu dapat membuat kita tergoncang. Tiba-tiba saudaraku ya, kita lagi makan di satu tempat, ketemu suami kita lagi duaan misalnya kan. Tiba-tiba kaget istri kita, keluar kamar hotel kepergok. Waduh, tiba-tiba tidak direncanakan ya. Seringkali itu terjadi secara tiba-tiba. Itu dapat mengakibatkan satu goncangan dalam hidup kita. Kemudian orang yang kita kasihi meninggal secara tiba-tiba, ya. Itu juga kadang-kadang membuat kita tidak siap dan merupakan satu goncangan, saudaraku. Kalau kita tahu keluarga kita sakit, ya, dan sakit itu membawa kepada kematian, kadang-kadang kita udah siap. Ya, mungkin dokter bilang ini tidak lama lagi dan kita siap, kita mempersiapkan diri. Tapi ada saudaraku yang masih tidur bareng berdua satu kamar gitu kan, masih lihat. Gue semalam lihat dia masih ngorok, masih nyenyak bener tidurnya ya kan. Pagi-pagi kok dibangunin sudah gak ada, ya kan. Itu tiba-tiba saudaraku. Dan ini menggoncangkan hidup kita. Hubungan cinta yang diputus, ya, bicara juga tentang perceraian. Anak-anak muda ya kan, pacaran tiba-tiba diputuskan sepihak. Langsung saudaraku cari tali, gantung diri ya kan. Minum baygon, lah itu sudah banyak terjadi. Tergoncang jiwanya. Kenapa saya diputuskan ya? Wah, akhirnya dia bunuh diri. Ya kan? Kemudian perceraian orang tua, ya, perceraian orang tua kita, anak-anak mengalami goncangan. Bohong kalau tidak ada anak yang tidak tergoncang, saudaraku. Mereka dengar saja kita orang tua ribut, mereka tuh tergoncang, mereka sedih. Mak gua, bapak gua ribut setiap hari, ya kan? Itu mengganggu pertumbuhan mentalnya. Kadang dia tampak sedih, ya.
minder dan lain-lain. Karena apa yang dialaminya. Perceraian ya, terus menghadapi kematian. Menghadapi kematian di sini misalnya kita sudah divonis dokter, ya kan, dengan satu penyakit yang mematikan. Itu merupakan satu goncangan juga yang bisa terjadi dalam hidup kita ya, secara tiba-tiba. Itu datang, tiba-tiba kita sakit, kita periksa ke dokter, ternyata cancer. Ternyata ini, wah itu satu goncangan, pukulan yang cukup berat yang menggoncangkan jiwa kita. Di PHK, saudaraku, gagal bisnis, ditipu, bencana-bencana alam yang terjadi menimpa kita, kehilangan segalanya tiba-tiba ya kan. Banjir datang tiba-tiba, kebakaran tiba-tiba. Nah kemarin ledakan itu, siapa yang sangka saudaraku ya, dalam radius yang cukup jauh. Orang pikir jauh kan, itu pabriknya di situ, kita jauh banget. Tapi itu kekuatan ledakannya itu luar biasa di Beirut, di Lebanon itu. Tiba-tiba semuanya terjadi. Ini menggoncangkan. Dapat membuat kita tergoncang, saudaraku. Tapi dalam keadaan seperti ini, saudaraku, ketika hal itu datang, tiba-tiba menggoncang kita, saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku? Tuhan ingin kita jadi orang yang tidak tergoncangkan. Tuhan ingin kita tetap tinggal tetap, saudaraku. Tuhan tidak ingin kita putus asa, kecewa. Itu sebabnya Tuhan perintahkan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Tuhan katakan, sebab aku menyertai kamu. Jadi saudaraku, kalau kita lihat ya kan, semua kita punya masalah. Kita udah belajar, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ada di antara kita hari ini yang tidak punya masalah di dalam ini. Saya lihat aja wajah-wajahnya penuh masalah ini. Wajah-wajahnya aja. Kalau yang lagi ceria-ceria saya bisa bilang, kayaknya kamu gak ada masalah nih ya. Ini wajahnya kayaknya penuh masalah semua ini memang. Ya, ada yang tidak ada masalah? Kita buat masalah dia. Jadi saudaraku, semua kita punya masalah. Kadang-kadang kita berpikir gini, orang kaya itu enak ya kan. Kelihatannya dia tidak tergoncang lah dalam keadaan virus seperti ini. Uangnya masih banyak, tabungannya masih banyak. Saudaraku ya. Tapi ketika kita mulai masuk, kita dekat dengan dia. Waduh, ternyata dia lebih stres dari kita. Mendingan gua ya yang gak punya apa-apa. Kita mulai berpikir seperti itu ya kan. Tapi kita juga punya masalah. Kemudian kita pikir, rumah tangga orang itu mesra banget ya, harmonis. Tidak ada masalah. Tapi ternyata ada masalah juga. Ketika kita lihat orang yang sudah sendiri, single parent. Wah enak loh ya, udah gak punya laki, bebas katanya kan. Mau kemana aja misalnya kan. Anak-anak lo udah besar. Barang di cerita-cerita, dia punya masalah juga. Ada yang sering kali kita, wah enak kamu sudah mantuan, anak-anak sudah gede ya kan. Bisa bebas, gak kayak gua anak masih kecil, masih repot. Ternyata tidak juga saudaraku, ya, yang punya anak kecil ada masalah, yang sudah mantuan, yang sudah punya anak semua kawin semua, ternyata ada lagi masalah juga. Yang menikah ada masalah, yang nggak menikah juga tidak ada masalah, ya kan? Semua punya masalah. Nah, selama hidup ini, selama kita hidup, kita punya masalah. Bahkan saudaraku, waktu kita mati juga kita punya masalah. Mau kemana kita ini? Ya, kemana kita akan pergi, ke sorga atau ke neraka? Tapi saudaraku, yang menjadi masalahnya sebenarnya bukan masalah itu sendiri. Yang menjadi masalahnya, apakah kita bisa melihat Tuhan dalam masalah kita? Apakah kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam masalah kita? Kalau kita bisa melihat Tuhan dalam masalah kita semua punya masalah. Tapi kalau kita bisa menghadirkan penyertaan Tuhan ketika kita sedang mengalami goncangan dan masalah itu, maka kita bisa berkata, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Karena kita bisa melihat Tuhan. Oh,
ternyata Tuhan izinkan seperti ini membuat aku lebih kuat. Tuhan izinkan aku menghadapi masalah ini, kok aku lebih mengenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Ketika kita bisa menghadirkan Tuhan dengan lewat masalah kita, kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudaraku, itu sebabnya yang menjadi masalahnya, apakah kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam masalah kita. Mungkin saudara pernah dengar cerita kesaksian ini, saudaraku. Ada seorang anak, ya, dia sudah bertumbuh menjadi seorang mahasiswi. Kemudian, saudaraku, dia menghadapi satu masalah. Karena setiap kali dia ujian, dia pingsan. Setiap kali dia ulangan, dia pingsan. Orang tuanya bingung, kenapa? Dibawa ke psikolog, bawa ke psikiater, makan obat dan lain-lain, ya. Tapi tetap seperti itu. Sampai suatu saat dia bertemu dengan keluarga ini, bertemu dengan seorang hamba Tuhan, lalu didoakan, lalu hamba Tuhan ini mendapatkan hikmat dari Tuhan dan mulai bertanya kepada mahasiswi ini. Dia tanya, apakah kamu pernah mengalami satu peristiwa masa lalu, masa kecil yang membekas, ya, menjadi trauma dalam hidup kamu? Akhirnya anak ini dia mulai cerita. Dia katakan waktu dia kelas 3 SD, waktu dia sedang ulangan, setelah dia ulangan, dia sudah tulis semua jawaban-jawaban, dia kumpulkan, ya, ulangan itu. Lalu tiba-tiba setelah di akhir ulangan itu gurunya tanya, ini yang namanya ini siapa? Dia angkat tangan. Ini tulisan kamu ini, ya, ceker ayam, gimana saya bisa baca, katanya. Saya nggak ngerti kamu tulis apa. Akhirnya anak itu dipanggil. Lalu gurunya membuatkan dia sebuah tulisan ceker ayam. Lalu dibuatlah gantungan. Lalu digantungkan, dikalungkan ke anak itu, disuruh berdiri di depan kelas. Lalu teman-temannya tertawa, saudaraku, menertawakan dia, mengejek dia. Semenjak itu, saudaraku, anak ini dipanggil dengan julukan ceker ayam. Kalau dia masuk datang ke sekolah, tuh ceker ayam datang. Dia dibully, saudaraku. Itu sebabnya ketika dia menghadapi ulangan, itu dia udah gemeteran, bahkan sampai pingsan. Nah, itu terus berlanjut sampai dia mahasiswi. Akhirnya hamba Tuhan ini mencoba membantunya. Hamba Tuhan ini mengajak dia untuk kembali kepada masa lalunya, menghadapi masa lalunya, untuk dipikirkan, diimajinasikan. Coba kamu kembali waktu kamu masih kecil, kamu imajinasikan, dia katakan. Kamu berdiri di depan kelas dengan tulisan ceker ayam itu, dengan kalung ceker ayam itu. Ayo kita undang Yesus. Kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Kamu panggil Tuhan Yesus. Dia coba lakukan itu. Dia mulai mengimajinasikan, dia mulai membayangkan waktu dia kecil itu dengan kalung tulisan ceker ayam berdiri di depan kelas. Oh, dia panggil Tuhan Yesus, tolong, tolong. Cukup lama, saudaraku, dia tidak melihat Tuhan. Tapi tiba-tiba, saudaraku, di dalam imajinasinya itu dia melihat seorang yang berjalan dari belakang maju ke depan, dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus angkat ini kalungnya, lalu Tuhan Yesus ambil kalung itu dan mengalungkan kepada dirinya, lalu dia suruh anak itu berdiri di belakang Tuhan Yesus. Sehingga apa? Ketika teman-temannya mengata-ngatain dia, ketawa cekikikan, nunjukin dia, Tuhan Yesus bilang, "Nak, engkau lihat, mereka menunjuk aku, mereka mengata-ngatain aku, bukan kamu. Aku tanggung semua itu, aku udah tanggung semua itu, udah selesai." Dan dia dengar ucapan itu. Ketika dia mengalami hal ini, pada saat itu juga dia dipulihkan. Dia tidak pernah mengalami pingsan-pingsan lagi, saudaraku. Dia mengalami pemulihan.
ketika dia mencoba menghadirkan Yesus terhadap apa yang pernah dia alami. Bahkan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Ketika dia menghadirkan Yesus, dia mengundang Yesus, saudaraku. Dia melihat apa yang Yesus sudah kerjakan bagi dirinya. Semua sudah ditanggung oleh Yesus. Anak ini mengalami pemulihan. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku perintahkan kepada kamu, kuatkan hatimu, jangan tawar. Kalau kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap kegoncangan mungkin yang sedang kita alami saat ini, maka Tuhan perintahkan kuatkan hatimu dan jangan tawar, jangan kecut. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Di situ ada satu contoh yang dialami oleh Daud, oleh Raja Daud, saudaraku. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, dan orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud pernah mengalami masalah yang cukup berat, saudaraku. Ketika dia tidak berada di tempat, musuh datang menyerang tempat mereka tinggal, anak istri mereka. Saudaraku, musuh membawa dan menawan anak istri mereka. Lalu tempat itu, kota itu dibakar. Waktu Daud pulang lihat keadaan hal ini. Kota sudah habis terbakar. Mereka cari keluarga mereka. Tidak ada, saudaraku. Apa yang terjadi? Mereka nangis, dikatakan, sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara pernah ngalami ketika goncangan datang dan masalah. Saudara nangis sampai tidak kuat lagi nangis. Sampai tidak tahu lagi mau nangis itu kayak mana. Kayaknya sudah habis air mata. Daud mengalami hal itu, saudaraku. Tapi apa yang Daud lakukan? Belum lagi hal itu terjadi, saudaraku. Orang-orang mulai menyalahkan Daud dan mau melempari Daud. Tapi Daud, dia kuatkan hatinya. Dia kuatkan hatinya, dia berseru, dia menghadirkan Tuhan. Dia menyertakan Tuhan dengan lewat masalah yang sedang dia alami itu. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada janji Tuhan menyertai dia. Dan akhirnya Daud bisa mengalami kemenangan dan membebaskan keluarga, anak istri mereka, saudaraku, dari tangan musuh. Nah, saudaraku, kita lihat arti dari kuatkan hatimu. Itu, saudaraku, sama dengan kuasai dirimu. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, orang yang menguasai diri itu adalah orang pemenang, orang yang dapat merebut kota. Di Amsal juga dikatakan, saudaraku, bahwa ketika kita menguasai diri, itu menjadi satu tembok yang kuat dalam hidup kita. Dengan kata lain, penguasaan diri adalah tembok yang melindungi kita. Saat kita tidak dapat menguasai diri kita, maka tembok-tembok ini akan roboh. Musuh akan mudah sekali masuk dan menyerang kehidupan kita. Jadi penguasaan diri adalah sebuah tembok yang melindungi kita terhadap musuh, terhadap serangan-serangan apapun, saudaraku. Yang menjaga hidup kita. Tanpa penguasaan diri, pernikahan kita bisa hancur, saudaraku.
Bapak-bapak tanpa penguasaan diri, saudaraku, bisa jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan. Kalau setiap hari, saudaraku, oke lah, bukan nonton film, lihat cewek-cewek cantik di HP. Lah setiap hari digoda, di kantor, di warung misalnya ya. Ke warung, ada yang jaga, embok-embok. Ngodain terus setiap hari ya kan. Kalau tidak menguasai diri bisa tergoda. Begitupun juga ibu-ibu tanpa penguasaan diri. Ya sekarang ini memang gak boleh ke mall. Tapi kita bisa belanja online. Tinggal klik ya kan. Datang. Sekarang ini ya tukang Gojek yang sering datang ke rumah. Paket. Belanja online saudaraku. Ya, menumpuk. Kalau tidak ada penguasaan diri, keuangan kita hancur, pernikahan kita hancur, ya, kesehatan kita hancur. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, ya, maunya makan duren terus, maunya makan daging kambing terus, ya kan? Ada yang bilang susah tante, dia mah maunya makan kambing terus katanya, padahal sudah darah tinggi katanya. Tapi kalau keluar carinya sop kambing, ya kan? Gimana coba? Tapi kita bersyukur kan dengan adanya virus corona ini, seperti tadi saya katakan, kita mulai jaga-jaga, ya kan? Semua pada bersih-bersih, ya kan? Cuci tangan, bersih-bersih, jaga makan. Ada yang mulai ganti pola makan, ada yang mulai makan beras merah, ya kan? Udah mulai banyak makan sayur aja, buah mulai lebih banyak lagi untuk menjaga imun katanya, meningkatkan imun, ya kan? Tadinya tidak mau makan pisang, itu pisang meningkatkan imun. Makan jadinya kan walaupun. Tapi karena dianggap meningkatkan imun tubuh, apa yang kita tidak suka kemarin, jadi kita makan. Ya kan? Biasanya makan goreng-gorengan, sekarang kita bisa menguasai diri. Waduh, makan gorengan langsung tenggorokan sakit ya kan. Kurangin, tidak makan goreng-gorengan. Jadi ada bagusnya sekali, ada bagusnya juga ya dengan adanya Tuhan izinkan pandemi ini. Kita bisa meningkatkan penguasaan diri kita. Saudaraku, kita tidak dapat menguasai keadaan. Ya, kita tidak dapat menguasai keadaan. Seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa bilang virus tidak boleh datang ke Indonesia, virus nggak boleh datang, ya kan? Tidak bisa, saudaraku. Tapi kita dapat menguasai diri kita untuk tidak dikuasai keadaan. Ya, seperti tadi kita tidak bisa buat virus corona itu nggak datang, udah nggak bisa, saudaraku. Tapi kita bisa menguasai diri kita, menjaga imun kita, ya kebersihan. Kita bisa melindungi tubuh kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan tidak minta untuk kita menguasai keadaan, saudaraku, tapi Dia minta kita untuk menguasai diri kita, supaya kita tidak dikuasai oleh keadaan. Dia minta kita untuk menguatkan diri kita, menguasai diri kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh keadaan. Apa yang harus kita kuasai, saudaraku? 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Firman Tuhan katakan apa yang harus kita kuasai, saudaraku? Pikiran dan emosi kita. Ya, kita harus tenang. Kesudahan segala sesuatu, bicara kekacauan yang terjadi hari ini, goncangan ya. Satu persatu kita lihat nubuatan Alkitab terjadi, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ya. Musibah dan lain-lain. Tapi firman Tuhan katakan tetap tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan Yesaya
ingatkan lagi dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Ketika kita berdoa kita dapat kekuatan dari Tuhan. Tapi yang jadi masalah saudaraku kalau pikiran kita kacau, ya kan? Kita gak bisa berdoa. Benar atau tidak? Banyaklah ibu-ibu kalau cerita sama saya, aduh tante gak bisa saya berdoa kalau pikiran saya lagi kacau, ya kan? Pokoknya saya harus ketemu dia dulu lah, beresin. Selama saya mikirin ini gak bisa saya berdoa. Susah memang saudaraku, ketika pikiran kita kacau, untuk kita berdoa mencari Tuhan itu sulit sekali. Tapi firman Tuhan katakan tinggal tenang. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Nah, si jahat ini di dalam bahasa aslinya ditulis juga memiliki arti si pengganggu atau si gelisah. Jadi saudaraku ketika saudara gelisah, panik, marah-marah, gak bisa kuasai emosi, gak bisa kuasai pikiran saudara. Ketika ada masalah datang, ketika goncangan datang, maka saudara dikuasai oleh si jahat. Saudara berada di bawah kekuasaan iblis. Saudara mudah sekali dikontrol sama iblis. Sehingga saudara akan menimbulkan banyak kekacauan. Di tengah-tengah masalah saudara marah-marah, saudara wah macam-macam. Bukannya selesai masalah tapi yang terjadi adalah kekacauan. Karena apa? Kita berada di bawah si jahat tadi. Ya, gelisah itu cirinya iblis. Gelisah sana sini, mondar-mandir saudaraku ya. Mencari mangsa yang bisa ditelannya. Dia berjalan ke sana kemari mencari mangsa. Sama seperti kalau kita mondar-mandir, gelisah saudaraku ya. Ada masalah, mulai panik, cari utangan sana sini. Sana gak bisa kasih utang, sana sini. Situ gak bisa kasih utang, marah-marah. Lo gak inget gua ya, lo gak inget dulu gua urus dari kecil. Marah-marah, sakit hati, lari ke sana lagi. Pinjam utangan, gak dapet lagi, marah-marah lagi. Lo temen gua ya, lo gak tahu temen semakanan seini. Lo gini aja gak mau nolong gua. Panik saudaraku, kacau. Masalahnya tidak selesai. Padahal semua kita punya masalah. Misalnya saudaraku, kita masalahnya 30 kilo. Coba saudaraku, kalau kita lakukan perintah Tuhan, tinggal tenang supaya kita bisa berdoa, menarik kekuatan Tuhan. Masalah kita tetap ada 30 kilo saudaraku. Tapi karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan, ya kita bisa ngangkat yang 30 kilo ini dengan enak, ringan. Tapi ini masalah 30 kilo ditambah lagi marah-marah, ditambah lagi gelisah, ditambah lagi panik, ditambah lagi mengeluh, ya dan lain-lain. Ini beban tambah berat. Tidak bisa terangkat masalah ini. Firman Tuhan katakan, tinggal tenang, kuasai diri supaya kita dapat berdoa. Ya, apalagi saudaraku kalau kita tahu bahwa tetangga kita kena COVID. Wah, kita gelisah bukan? Gelisah. Jadi kemarin sempat saya ngobrol sama cici saya. Sekarang ini kan di Jakarta yang ditakutin klaster kantoran ya kan. Karena mereka sudah masuk kantor semua rata-rata. Nah yang ditakutin ini klaster kantoran muncul yang di kantor itu ya. Jadi memang ada beberapa kantoran yang mulai muncul kena COVID. Nah itu waktu dengar itu, langsung panik, cari ini pakai APD lebih lengkap lagi ya, biasa cuma masker sekarang pakai face shield itu, sekarang pakai semua, jadi panik karena apa? Teman kantor udah ada yang kena, ya, belum lagi tetangga, misal tetangga, dulu kita mulai panik kemana-mana kita cerita, ya kan, gelisah kita. Tapi firman Tuhan katakan, saudaraku, tenangkan, kuasai dirimu. Dan kalau kita belajar saudaraku di dalam Alkitab, kalau saudara membaca kitab Injil saudaraku, maka saudara akan melihat bahwa mukjizat yang Yesus lakukan itu paling banyak dilakukan pada hari Sabat. Ya, nanti kalau baca Alkitab bisa pelan-pelan mukjizat ini catat. Nah ternyata itu seringkali dilakukan Yesus pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari perhentian, hari istirahat,
Hari tenang ya kan. Orang gak boleh kerja kalau pada waktu itu. Itu sebabnya Yesus dimarah-marahin orang Farisi, Saduki ya kan. Dikecam, sampai kadang-kadang mau dibunuh. Karena apa? Yesus katanya melanggar hari Sabat. Hari Sabat itu gak boleh ada orang kerja. Tapi kok ini nyembuhin orang ya kan. Mukjizat terjadi. Orang yang dirasuk setan dilepaskan pada hari Sabat. Saudaraku, kalau saudara tenang, saudara percaya, saudara berseru kepada Tuhan, di situ kekuatanmu, di situ engkau akan melihat mukjizat Tuhan. Amin. Di situ Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Itulah janji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita kuasai adalah perkataan kita. Yakobus 3 ayat 2 dan 5 sampai 5. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, firman Tuhan katakan memang lidah itu kecil tapi dia dapat membakar, dia dapat mengecewakan, dia dapat membunuh ya kan dengan perkataan. Nah, saudaraku, sekali lagi saya katakan kita tidak bisa menguasai keadaan, tapi kita bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita. Saudara, kita tidak bisa mencegah orang untuk tidak menyakiti kita. Benar atau tidak? Kita tidak bisa mencegah orang untuk tidak mengecewakan kita. Mungkin ada jemaat juga yang kecewa kepada kami gembala. Apa itu Bapak Gembala ya kan? Ngomongnya aja begitu, Ibu Gembala begitu. Ada, pasti ada saudaraku. Semua kita pasti bisa mengecewakan. Orang yang paling mudah mengecewakan, menyakiti hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bukan orang yang jauh. Orang yang setiap hari ketemu suami istri, itu paling mudah sekali saling menyakiti. Anak dan orang tua, ya kan? Itu mudah sekali kita saling tersakiti. Kita nggak bisa bilang, kamu jangan sakiti saya ya. Nggak bisa saudaraku. Kita nggak bisa mengendalikan orang, menguasai orang, merubah orang itu. Kamu nggak bisa begitu, harus seperti saya ya. Nah itu sebabnya kan kita suami istri ribut terus ya kan. Kamu udah boleh begitu, kamu harusnya begini, saya tuh begini orangnya. Kalau mencet odol tuh dari bawah ke atas misalnya ya kan. Tapi saya mah lebih enak dari atas cepat. Karena dari kecil sudah ribut terus saudaraku. Kita tidak bisa merubah orang, kita tidak bisa membuat orang itu harus sama seperti kita. Membuat orang itu jangan sakiti kita nggak bisa. Semua kita pasti akan tersakiti dan dikecewakan. Tapi kita bisa menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita. Ya kan? Kalau kita disakiti, kita bisa menguasai perkataan kita. Dengan cara apa? Kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya kan? Lalu membalas, mengata-ngatain dan lain-lain. Mungkin kita takut ngomong langsung, lalu kita tulis di sosial media kita, ya kan? Seringkali itu yang terjadi. Memang bukan dengan perkataan tapi dengan tulisan. Tulisan itu juga perkataan yang tertulis ya kan. Banyak kali seperti ini saudaraku. Akhirnya ada orang bilang, tante lihat gak status dia? Ya tante mah gak pernah lihat status orang. Kadang-kadang status itu yang mana? Oh yang ini bisa dibuka. Kadang-kadang saya tanya, kalau mau lihat status orang nanya anak-anak tuh kayak mana gitu ya kan. Tapi buka aja WA, nah itu dipencet, nanti keluar katanya. Jadi rupanya ada orang-orang seperti ini. Dia itu tulis status buat saya tante. Loh kenapa? Iya itu ngomongin saya itu. Ya kan? Seringkali barang kita, udah nanti tante tanya, bener gak dia ngomongin kamu? Barang ditanya,
Ya ampun tante, enggak mungkin lah hati saya. Ngapain saya ngomongin dia, nyindir saya. Tapi ada orang yang sudah merasa tersindir saudaraku ya. Ada yang merasa orang sudah tersinggung, menganggap itu perkataan buat dia. Nah kita gak bisa kendalikan hal ini. Tapi kita bisa mengendalikan perkataan kita saudaraku. Mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita. Ketika kita bisa melakukan hal itu, saudaraku, justru kita bisa berterima kasih, ya. Misalnya ada istri yang disakiti sama suaminya. Kalau kita bisa menguasai perkataan kita enggak akan cerita-cerita orang lain, ceritain suami kita. Ke saudara kita ceritain, iya laki gue itu jahat, cerita terus saudaraku. Tambah sakit hati, ketemu temen ceritain lagi lakinya, ya kan? Ketemu lagi sama siapa? Ceritain lakinya. Ke kafe, ceritain lagi lakinya. Saudaraku, tambah sakit hati, ya kan? Bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang? Tapi saudaraku, kita bisa menguasai perkataan. Tinggal tenang. Kita gak bisa robah suami, gak bisa robah istri, gak bisa robah anak kita. Kita kuatkan kepercayaan kita. Kita berdoa sama Tuhan. Kita tarik kekuatan Tuhan, ya kan? Kita bilang, kalau ada orang yang memang lu laki lu itu ya jahat, gue lihat sendiri. Terima kasih gue dikasih laki kayak gitu. Kalau dia gak begitu, saya gak bisa belajar mengampuni orang. Saya gak bisa belajar mengasihi orang. Ya kan? Kalau ada orang yang mulai oncok-oncok lagi. Lu mah ditusuk dari belakang lu mah katanya. Ya kita jawab aja. Mau bersyukur kalau dia gak nusuk gue dari belakang. Mungkin sekarang ini saya nggak bangkit, saya nggak nemuin usaha ini, saya nggak mungkin bisa berhasil lewat tiba-tiba kok di sini terpuruk saya bisa dapat usaha ini. Kalau bukan gara-gara dia, ternyata semua untuk kebaikan kita, saudaraku. Dan kita bisa kuasai perkataan kita bisa keluar jadi pemenang, kita tidak kepahitan, ya kan? Cerita kemana-mana tentang orang-orang yang menyakiti kita. Kita kepahitan itu beban yang sangat berat dalam hidup kita. Ketika kita pahit dikatakan apa? Kita mau orang itu mati, kita mau orang itu dipermalukan, padahal kita sendiri yang minum racun. Ada istilahnya seperti itu ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan katakan, di tengah-tengah goncangan ini, di tengah-tengah masalah yang kau hadapi, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan sampai tawar hati, sebab aku menyertai engkau. Amin. Apa perintah Tuhan pada kita siang ini? Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan menyertaiku. Ulangi, apa perintah Tuhan pada kita siang ini? Iya, Tuhan menyertaiku. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membelaku. Haleluya, Yesus. Amin Tuhan. Tuhan selalu hadir di dalam bait-Nya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia sungguh baik, mukjizat-Nya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku Tuhan, aku mau melihat Engkau. Aku mau menghadirkan Engkau dalam hidupku. Dia akan turun
mukjizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku Tuhan, amin. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku Tuhan, amin. Aku memegang tanganmu kuat Tuhan, beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, amin, amin, Yesus. Ku angkat tanganku, haleluya. Terima kasih buat tanganmu yang kuat itu Tuhan. Aku pegang tangan ini Tuhan, aku pegang tanganmu Tuhan. Tidak akan pernah ku lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Janji penyertaan-Mu dalam setiap apapun yang akan aku lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa.